Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux yang baru. Ini adalah Ubuntu Qtfish, sebuah distribusi Linux keluarga Ubuntu tapi dengan desktop environment yang baru bernama Qtfish. Nah, sekilas tentang Qtfish sendiri, di sini kita bisa mengunjungi website qtfishos.com. Nah, sebenarnya ada distribusi Linux yang namanya Qtfish. Mereka mengembangkan desktop environment sendiri dengan nama Qtfish. Akan tetapi sampai saat ini kalau kita klik downloadnya belum dirilis. Nah, ketika kondisinya belum dirilis, sudah ada distribusi Linux lain, ada pengembang lain yang mengembangkan Qtfish ini di atasnya Ubuntu, lebih tepatnya Kubuntu. Sehingga muncullah Ubuntu Qtfish atau Qtfish OS built on Ubuntu, dan secara tampilan ini menggunakan desktop environment Qtfish. Ada juga versi lain dari Qtfish ini yang menggunakan basis Manjaro, berarti namanya Manjaro Qtfish. Ya, bisa dikatakan Qtfish OS ini seperti Deepin yang muncul original dengan desktop environment DDE, Deepin desktop environment, kemudian DDE itu diakomodir atau dijadikan desktop environment pada Ubuntu sehingga menjadi Ubuntu DDE, dijadikan desktop environment pada Manjaro sehingga muncullah Manjaro Deepin. Nah, mungkin semacam itu. Dan secara kekerabatan, Qtfish ini punya teman namanya JingOS, hanya saja JingOS ini fokus pada perangkat tablet. Nah, Qtfish ini fokus pada perangkat komputer secara umum. Nah, ini Qtfish OS yang versi original belum dirilis, kita tunggu saja. Dan sekarang fokus kita ke versi Qtfish yang dibangun di atas Ubuntu. Nah, jika Anda tertarik untuk menggunakannya atau mencoba versi betanya, karena ini belum rilis final, Anda bisa mengunjungi website resminya di qtfish-ubuntu.github.io. Ya, di sini tampilan websitenya sama saja dengan yang Qtfish OS, mungkin memang mengambil dari sana, hanya di bagian bawah di sini developernya berbeda dengan yang versi original tentunya. Ya, oke. Dan saat Anda mendownload Qtfish OS ini, di bagian download ukuran file ISO-nya hanya 1,9 GB. Dan di sini ada bagian about-nya, Qtfish OS dan Linux Desktop Operating System focus on simplicity, beauty, and practicality. Ya, seperti itulah ceritanya. Akan tetapi tentu saja secara sekilas Anda sudah bisa menebak, sudah bisa menilai kalau secara look and feel Linux ini dikemas ala-ala macOS. Jadi pasti nanti head to head yang akan terjadi, kita akan membandingkan Qtfish ini dengan elementary OS versi yang terbaru juga seperti apa. Apakah ini lebih bagus atau ternyata sama-sama saja. Oke, ketika di-download ukurannya tadi 1,9 GB, dan di sini versinya belum versi 1, masih versi 0.42 beta saat saya mengetes ini di bulan September 2021. Dibangun menggunakan basis Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo. Kemudian ada beberapa native app yang dibawa. Nanti kita cek saja satu persatu, mulai dari Puho, Clip, Communicator, Index, Nota, Pixel, Station, VVave, Calamares, dan semacamnya. Oke, seperti itu. Silakan nanti Anda coba download, kemudian Anda coba cek performanya seperti apa. Nah, saat kita cek konsumsi memorinya dengan menggunakan NeoFetch yang saya install secara terpisah, di sini OS-nya yang terbaca masih Kubuntu. Ya, karena dibangun menggunakan basis Kubuntu 21.04 Hirsute Hippo. Kemudian kernelnya 5.11, oke. Package-nya 1900, selnya bus. Nah, di sini ada desktop environment Qtfish, ikonnya scroll. Penggunaan memori di sini bisa dibilang cukup hemat. Memorinya 1,2 GB dengan kondisi menjalankan 3 buah Firefox, dan kondisi uptime-nya sudah agak lama, 20 menitan. Saat tidak menjalankan aplikasi apapun, memori yang digunakan sekitar 800-an MB. Dan perlu saya sampaikan, dengan tampilan yang bening, cantik seperti ini, ukuran file ISO 1,9 GB,
itu sama dengan Lubuntu yang menggunakan Lxqt. Jadi file ISO-nya ukurannya sama-sama 1,9 GB dan Ubuntu Qtfish ini hanya 100 MB lebih besar daripada Xubuntu yang menggunakan XFCE standar. Jadi dengan ukuran saat ini yang belum versi final 1,9 GB, kita sudah bisa mendapatkan tampilan yang dari sananya sudah cantik seperti itu. Ya, di sini untuk logo NeoFace-nya masih logonya Kubuntu tentu saja. Oke, karena memang belum versi final. Nanti kita tunggu saja logo ikannya seperti apa. Kemudian kita coba tengok dari sisi user interface-nya. Secara umum Anda sudah bisa menilai ini mirip sekali dengan macOS. Ada dock di bagian bawah, ada launcher, kemudian aplikasi-aplikasi yang ditaruh di bagian dock bawah, kemudian di bagian atas di sisi sebelah kiri tidak ada logo apapun. Gunanya memang untuk ya ini memunculkan nama aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian di pojok kanan atas ada indikator ya WiFi on, kemudian salah satu menu wajib Linux masa kini adalah dark mode, dan di sini dark mode-nya bisa berjalan dengan sangat smooth. Kemudian di sebelah kanan ada jam. Oke, kemudian di bagian dock ini kalau kita harusnya bisa disusun sesuai dengan selera kita, termasuk di bagian kanan ada trash-nya. Kemudian dari daftar aplikasi yang dibawa dengan ukuran 1,9 GB apa saja yang kita peroleh. Yang pertama di bagian sini ada setting manager, tentu saja ini untuk pengaturan setting, appearance dan sebagainya. Oke, Qtfish full upgrade dan semacamnya. Kemudian yang menarik di sini sudah ada Balena Etcher yang bisa Anda gunakan untuk membuat USB installer Linux Live USB dan semacamnya. Sudah ada by default. Meskipun ya Anda pun bisa mendownload Balena Etcher secara manual, kemudian menjalankan file Balena Etcher-nya secara tidak usah diinstal dengan format app image. Oke, tapi tidak masalah. Artinya ketika kita sudah punya Balena Etcher di sini, kita bisa membuat bootable dengan sangat mudah. Kemudian Bluetooth Manager, install Qtfish, di sini menggunakan Calamares. Kalkulator, ini juga kalkulator dengan tampilan ya ala-ala Qtfish, minimalis sekali. Ya, khas user interface buatan China, rata-rata tampilannya mirip seperti ini, sama seperti MIUI atau ya tampilan-tampilan yang ada di Android dari Cina. Kemudian file manager, di sini file manager juga kalau tidak salah file manager buatan mereka sendiri. Oke, dan fungsinya memang masih minimalis sekali. Oke, secara umum tentu saja tampilannya clean dan enak dipandang. Oke, kemudian screenshot, di sini kita bisa mengambil screenshot dari bagian layar, kemudian bisa kita langsung simpan filenya menjadi gambar. Ya, bisa tersimpan seperti ini. Kemudian bisa ditampilkan dengan menggunakan image viewer QuenView yang biasa kita jumpai di Linux yang menggunakan KDE. Oke, jadi ketika kita membuka aplikasi, bagian panel atas yang kosong ini akan berubah menjadi menu-menu yang biasa nempel di bagian atas aplikasinya. Oke, kita hapus saja. Kemudian di bagian sini juga ada setting, ada setting manager, ada setting, dan di sini ya lebih terkategorisasi sebelah kiri dan sebelah kanan, sidebar dan sebelah kanannya. Dan di sini ada banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari setting network connection, wireless maupun wired connection, kemudian display, resolusinya, rotasinya, skalanya, kemudian appearance, mode light dark dan sebagainya, font, background, kemudian setting dock, lokasi dock, ukuran docknya seperti apa, pembuatan user, pengaturan mouse, date and time, language, battery power, dan about. Nah, ini logo Qtfish desktop environment-nya seperti ini. Oke, itu di bagian setting. Kemudian terminal, tentu saja ya sudah kita jumpai tadi terminal, dan yang
asik lagi di sini modenya sangat transparan, bahkan sampai benar-benar transparan. Tapi itu bisa diubah transparansinya, kemudian blurnya juga bisa kita atur semacam itu. Lalu kalau misalnya kita set dark mode-nya, ya langsung berubah. Oke, fontnya tentu saja bisa dikustomisasi termasuk ukuran fontnya. Untuk Anda yang sering bekerja dengan menggunakan terminal, ini sangat bagus, sangat menyenangkan untuk digunakan. Ya, kemudian di sini juga sudah ada Discord. Ya, untuk Anda yang mungkin aktif menggunakan Discord, baik itu untuk gaming maupun untuk keperluan pelatihan, misalnya seperti Digitalent, kalau tidak salah menggunakan Discord juga. Di sini sudah tersedia by default. Penting tidak penting tergantung kebutuhan Anda sih, tapi dengan adanya Discord ya tentu sudah ada banyak aplikasi yang terbawa dengan ukuran 1,9 GB. Firefox menurut saya sudah menjadi standar MPV Media Player untuk playing video. Kemudian Arc di sini ya WinRAR-nya KDE yang biasa ada di KDE, Archive Manager-nya, komunikator Elisa sudah ada. Ini juga kalau tidak salah juga bawaan dari KDE, biasa muncul di KDE. Kemudian QuenView sudah kita jumpai. Di sini ada index untuk ya semacam file manager tapi lebih ke arah pencarian kalau tidak salah. Oke, hampir sama. Hanya lebih teknis karena langsung ke file path-nya. Kalau yang tadi di file manager di sini harus ketik manual, di sini bisa di klik untuk path file sistemnya. Ya, hampir sama sebenarnya. Kemudian ada Kamoso untuk webcam, lalu ada K text editor, tipikal yang ada di KDE juga. Kemudian ada Muon package manager untuk menambahkan aplikasi baru, lalu ada Nota. Ya, ini berarti bawaan dari Qtfish OS-nya. Nota. Oke, bisa di split juga. Oke, bisa untuk multitasking, ini cukup asik ya. Kemudian ada Pix ya, galeri, image gallery. Secara umum ini hampir sama dengan QuenView nya. Lalu ada Self, oke, dokumen. Kemudian ada Scanlet untuk scanning, tentu saja. Ada Spectacle, ini untuk mengambil screenshot. Oke, lebih ke arah screenshot yang siap langsung area full screen. Ini juga bawaan dari KDE. Lalu ada Station, ini terminal juga dengan fungsi yang bisa multitasking juga. Ya, Station Convergence. Oke, bawaan dari Qtfish kalau tidak salah. Kemudian ada ViewWave, ini juga ada music player. Baru pertama kali saya jumpai ini, dan berarti ini spesifik milik Qtfish. Oke. Selanjutnya ada Boot. Ini semestinya mirip seperti webcam, hanya saja di versi yang beta developer ini saya jalankan Boot tidak ada yang terjadi, jadi mungkin ada sedikit minor bug di sini untuk aplikasi Boot. Kemudian untuk Clip ini juga oke, video player juga. Lalu PDF View untuk menampilkan PDF. Sudah ada Telegram desktop untuk Anda yang ya banyak menggunakan Telegram. Kemudian Transmission untuk mendownload file torrent, Full Upgrade, Startup Disk Creator, dan VLC Media Player. Oke, kalau kita tengok dari daftar aplikasi yang ada di sini, rasanya ada beberapa aplikasi yang double ya. Ya, misalnya di sini ada Balena Etcher, kemudian ada juga Startup Disk Creator, kemudian ya terminal, ada Station, kemudian ada KT, ada Nota.
ada boot, ada Kamoso, ada Pix, ada Gwenview, ada file manager, ada index, ya semacam itu. Kemudian yang media player juga MP3 player ada Elisa, ada V-Wave. Video player di sini ada Clip, ada MPV, kemudian ada juga VLC. Ya, agak double-double tapi it's okay, hanya masalah selera kreatornya saja. Kita tunggu saja yang versi QtViz originalnya seperti apa, karena memang belum dirilis dan yang ini pun juga masih versi beta, belum benar-benar final. Yang penting di sini kita bisa mendapatkan sedikit preview seperti apa QtViz OS itu. Tentu saja kalau dibandingkan dengan Elementary ini memiliki banyak kemiripan dengan pendekatan tampilan yang ala-ala macOS, tinggal selera Anda seperti apa. Dan dari sisi customisasi di sini saya sampaikan di bagian appearance tadi sudah bisa kita jumpai ada themes untuk mode light dan dark yang bisa diakses juga dari panel atas ini, termasuk color aksennya. Ini juga sudah menjadi fitur wajib yang juga sudah muncul di Elementary OS 6. Sistem efek di sini ada dim wallpaper in dark theme, jadi wallpaper yang tadinya cerah saat di dark theme agak di dim sedikit biar tidak menyilaukan. Kemudian secara font bisa kita ganti general fontnya untuk Anda yang hobi font tidak standar yang agak ya berbeda seperti itu. Font size nya juga bisa diatur. Untuk wallpaper bawaan juga di sini wallpaper yang ya original bisa dikatakan seperti itu. Termasuk ini wallpaper yang ada di pin. Kemudian untuk dock juga bisa kita atur lokasinya di kiri, di bawah atau di kanan. Ukurannya juga bisa kita atur small, medium, large maupun yang huge. Termasuk display mode-nya bisa always show seperti ini, selalu tampil, always hide atau smart hide. Jadi ketika di full screen baru dia bersembunyi. Oke. Sampai di sini posisi untuk customisasinya sama persis dengan yang ada di Elementary OS yang terbaru. Ya, rata-rata Linux saat ini memang seperti ini, terutama yang menggunakan dock. Tinggal seperti apa instalasinya. Di sini untuk instalasi aplikasi baru kita bisa menggunakan terminal karena menggunakan basis keluarga Ubuntu. Tentu saja bisa kita tambahkan aplikasi baru dengan perintah sudo apt install nama aplikasinya. Oke, itu cara yang pertama tentu saja. Kemudian cara yang dengan menggunakan graphical user interface, di sini sudah ada Muon Package Manager, di mana dengan menggunakan Muon ini kita bisa tinggal cari saja kebutuhan kita seperti apa. Misalnya saya butuh LibreOffice, ya tinggal dicari saja, kemudian diklik Mark for Installation. Ya, nah, seperti itu. Oke, butuh menu R statistik, semuanya ada, dan ini terkategorisasi dengan sangat baik. Meskipun tampilannya mungkin tidak seatraktif App Store-nya Deepin atau yang lain, tapi secara fungsionalitas tentu ini bisa diandalkan. Kemudian dari sisi bawaan aplikasi untuk coding misalnya, apakah di sini ada GCC, sudah ada, G++ sudah ada, lalu Ruby belum ada, Ruby Python-nya versi 395 sangat baru. Perl-nya tentu saja sudah versi Perl 5, R tidak ada. Oke, jadi tanpa menginstal aplikasi apapun di sini Anda sudah bisa menggunakan Ubuntu QtViz ini untuk coding C, C++, Python tentu saja, Perl, ya semacam itu tanpa harus menginstalnya. Dan jika membutuhkan compiler baru tinggal install saja versi yang terbaru. Kemudian untuk Vim belum ada, V juga belum ada, tidak masalah, tapi Nano sudah ada. Termasuk di sini kan juga sudah ada dua text editor yang bisa langsung Anda gunakan, yaitu Nota dan KT. Oke, untuk instalasi QtViz OS ini ke hard disk, kalau Anda tertarik untuk menggunakannya, di sini sudah ada install QtViz, di mana installernya menggunakan software yang sering Anda jumpai di Linux yang independen. Ini adalah Calamares. Ya, jadi caranya akan sama seperti saat Anda menginstal Manjaro Linux dan
keluarganya, pengaturan lokasi, keyboard, partisi pengguna, itu selesai. Ya, semacam itu. Sangat simpel. Yang penting di sini ada peringatan minimal RAM yang digunakan 2 GB. Tentu saja bukan berarti Anda yang punya RAM 2 GB bisa langsung menginstal ini. Tentu saja akan lebih disarankan kalau Anda memiliki RAM di atas itu. Oke, seperti itu Ubuntu QtFish versi yang masih beta ini. Di sini kita bisa mendapatkan satu gambaran sebuah desktop environment baru. Ya, bisa menjadi alternatif tampilan yang untuk Anda pecinta tampilan ala-ala macOS. Anda mungkin tidak menyukai Deepin karena kesannya berat atau sudah agak kompleks. Di sini dengan menggunakan QtFish tampilannya lebih minimalis seperti Elementary OS. Tinggal pertanyaan saya adalah apakah Anda akan menggunakan Elementary OS atau Ubuntu QtFish atau QtFish originalnya nanti. Ya, karena secara tampilan pendekatannya hampir sama, hanya saja ini kesan saya secara performa sistem sejauh ini, meskipun ini masih versi beta, ini sudah bisa dikatakan stabil dan lebih lebih responsif daripada desktop environment Pantheon yang digunakan di Elementary 6. Tapi itu pendapat saya, tentu Anda memiliki selera masing-masing, dan tentu saja ini memiliki potensi yang sangat besar. Di sini memang sedikit kekurangannya ada di aplikasi yang ya ada duplikasi fungsi semacam itu, tapi kan ini adalah versi yang bukan QtFish OS originalnya, ini adalah Ubuntu QtFish. Ada juga versi yang Manjaro QtFish, tentu saja dengan paket software sesuai selera pembuatnya. Tapi tentu saja ini bisa menjadi pilihan untuk Anda yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Oke, begitu saja review saya tentang Ubuntu QtFish. Silakan Anda coba, silakan Anda eksplorasi, dan ya silakan ceritakan apa kesan Anda tentang QtFish OS ini di kolom komentar. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.